Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk koneksi Verfu lagi ya, mumpung hari Minggu. Jadi kita baca lagi aja, insya Allah bisa narik energinya mereka ya, dan bisa membentengi energi mereka dari hal-hal buruk ya. Kita minta bantuan ke Allah pastinya ya guys. Jangan percaya. Halo, Verfu menyatu. Pagi sekali. Oh iya. Ini belum pagi loh, ini udah siang loh sayangku. Pengennya gini. Coba sekali-sekali jam 6 pagi gimana gitu. Beganya pagi banget kayak sapam gue kalau jam 6 pagi, ya kan? Selamat pagi cinta. Kok nggak malam kak live-nya? Aku malam buat tirakat sayang. Ya. Oke, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Insya Allah dikabulin hajatnya masing-masing, dilindungi dari segala musibah, bencana, dan juga kezaliman ya, termasuk dari diri sendiri. Ya, jangan lupa di tap-tapnya yang banyak biar VIP. Insya Allah bisa VIP ke Fuji dan Farel energi aku. Oke? Oke, terima kasih banyak buat yang ngasih gift. Insya Allah berkah dan diganti 70.000 kali lipat. Gimana guys warnanya? Sudah ungu kan? Sesuai permintaan kalian. Sesuai kan? Tuh, aku kasih warna ungu, warna janda. Asik. Tak malu Mite. Ya Allah bahasa. Eke punya stoknya guys. Ya kan? Tuh langsung warna ungu. Sesuai dengan mejanya. Sesuai dengan kartunya pula. Ya Allah. Ungu merona. You Mary. Aku belum minum kopi nih. Aku otw beli juga lah. Ya iyalah cus murah 5.000-an say. Aku beli yang mudah saja, yang bersih dan gak sama mahal say. 5.000 saja say. Bisa bongkar pasang soalnya, bisa gampang dihapus. Jadi kalau mau sholat hapus, ntar baru ini lagi. Cepet kering juga kok. Sayang, anak mami, cuy, jangan gangguin maminya kerja. Kebiasaan kalau lagi kerja suka digangguin. Sana main. Mi, ungu warna jenis emberan. Sami tuh ya. Warna ungu ya, aku suka warna ungu loh. Itu seksong loh. Beneran ungu itu seksong selain merah, ya kan? Bukan merong saja. Ya, kartunya juga warna ungu say. Cucu beli 5.000 say. Mursidaria, ungu itu army guys. Ya Allah, udah belacus 5.000. Yuk kita langsung baca doa ya, menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah tercapai, terkabul apa yang kita inginkan, dan dijauhi dari segala musibah, diberikan kebaikan, dan menjadikan kita jadi orang yang tawadu, orang yang baik, orang yang insya Allah taat ya, insya Allah takwa ya, insya Allah. Karena setan itu selalu menggoda kita, Cin. Belum gajian, lah 5.000 aja belum gajian, lah bu. Belilah bu 5.000 di warung-warung banyak say. Pecinta ungu, iya saya pencinta ungu beneran ya. Baju juga banyak yang ungu. Ya, kepengen gitu ya, kamar gue ungu, cuma kayak kesannya gimana gitu kalau ungu semua.
Kita lah yuk. Sabar ya, jangan tergesa-gesa. Aku suka yang slowly. Gimana, ada asupan nggak? Nggak ada kan? Hai. Makanya gue ditanya ada asupan gak? Gue diem aja kan? Nggak ada asupan kan lo? Kocak. Kemarin asupannya apa ya? Kemarin doang yang habis kondangan, say. Sepi yang dibilangin. Asupannya itu kok asupan yang kondangan, yang habis kondangan. Apa nanya ya kan? Mi ada asupan nggak? Gue diem aja kan? Ya iya kan, nggak aku bilang asupannya habis kondangan. Aku bilang kan sebelum dia kondangan, ini akan ada bertemu tapi sebentar. Tapi dia nggak ikut kayaknya. Ke mana? Kan ditanya, Mi, si Feral ikut nggak kondangan ke itu? Aku bilang kan, kayaknya enggak deh. Aku feelingku enggak deh. Aku bilang gitu kan. Terus kayaknya juga Fuji nggak lama. Bener nggak? Coba katakan iya kalau kalian ngerasa. Ingat omongan aku. Coba. Iya nggak? Coba. Kalau kemarin enggak, semalam kagak sayang, kagak. Mereka udah, masa iya mau ketemu setiap hari? Kan mereka juga punya waktu untuk istirahat. Cinta-cinta banget juga nggak begitulah, say, tiap hari. Pasti ada waktunya untuk sendiri juga, untuk keluarga gitu. Kalau di komunikasi, iya intens lah setiap detik. Gue begitu. Ya, yang penting komunikasi gitu loh. Kalau pertemuan kayaknya maaf aja gitu ya. Yang rumah tangga aja pertemuan kadang kita kan dipisahkan karena pekerjaan. Bener nggak? Ya kan? Satu long distance gitu. Nggak harus tiap hari ketemu gitu loh. Nggak harus. Oh ya kan? Kalian ngerasa kan? Kemarin aku ngomong abis dari kondangan ketemu cuman sebentar ya, satu untuk memastikan Fuji ketemu sama yang ngono apa enggak gitu kan. Terus juga untuk memastikan gitu loh, Fuji sibuk nggak kalau habis kondangan. Namanya kan orang kalau habis kondangan kan cantik ya, make up ya gitu ya. Jadi dia memastikan kalau dia sibuk berarti kan ya ya takut lah gitu loh, Feral si Fuji ini ada ada sesuatu lah gitu loh. Yang namanya orang pernah dikhianati kan pasti juga trauma itu ada. Jadi minta ketemu kan sebentar doang, gitu pun gak lama. Ya kan? Penuh. Betul, doain aja yang baik-baik gitu ya. Jangan maksain Fuji dan Feral untuk ketemu tiap hari. Jangan loh guys ya. Itu namanya pemaksaan dalam hubungan orang tuh gak baik. Karena mereka juga butuh waktu sendiri kan gitu. Dengan keluarga, dengan pekerjaannya gitu. Ya baru mulai. Kita fresh dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Terus juga aku bilang kan, si Fuji itu kayaknya gak lama deh di acara itu. Ya coba kalian pakai logika deh. Kalau sebagai sahabat bener-bener dianggap sahabat dekat, pastinya Fuji akan lama di situ. Bener nggak? Ya, bener nggak saya? Ya, kalau memang dia sahabat bener-bener kali yang pernah bilang katanya sahabatan gini, pasti Fuji akan lama di situ. Akan lama di situ karena dia sahabat lah ya, menemani kita. Kalau sahabat sejati kita kan pasti kita nemenin dia dong ya. Ibaratnya ya taruhlah kalau acaranya 12 jam misalnya, taruhlah 7 jam lah bersama gitu, apa 8 jam gitu. Ini kan enggak, kayaknya cuman berapa jam ya, 2 jam 3 jam deh kayaknya sih. Ini cuman energi yang aku tarik aja sih gitu, gak lama gitu. Iya itu dia, aku bilang juga apa pesona. Jadi kayak ya Allahu alam ya. Kalau rekan kerja pasti itu pasti namanya entertainment ya, saling, apalagi entertainmentnya itu yang terbuka ya, yang terbuka.
Yang terbuka itu adalah open minded, ketemu fisik ya, beda dengan yang introvert kayak gua. Kayak gue susah loh introvert untuk joinnya. Soalnya nggak segampang itu gitu loh. Nah, tapi popularitasnya juga nggak semudah yang terbuka, tapi juga ujiannya lebih besar yang terbuka gitu. Betul, Debbie. Ya, jaga hubungan relasi kerja. Is it, ya, is it true? Betul, betul. Aku memang rasanya kayak gitu. Cuman kayaknya ya feeling aku aja sih, Allahu alam ya. Akan ada ending aja. Ya. Soalnya Allahu akbar kabira. Lu ya. Gue baru mau nyalain lupa. Jadi kayak ada penghalang aja di antara mereka ya, gitu loh. Nggak tahu kenapa. Ini aku lihat aja sih energinya. Kayak ada penghalang aja. Ya insya Allah sih baik-baik aja ya mereka ya. Cuma lambat laun nanti ya kayak ada yang jarakin gitu loh. Bismillah. Guys, akhirnya korek gue yang satu ketemu. Giliran ya, emang begitu ya. Giliran kita sudah berpaling dengan yang baru, yang lama itu akan kembali dengan memaksa diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ih beneran guys, ketemu guys. Ya lah, kompornya di bawah sayangku. Kompornya di bawah. Aku kompornya di bawah lantai 2, lantai 1. Tanggal 5 kira-kira. Emang ada timnas ya? Kayaknya nonton deh, feelingku sih nonton kayaknya. Soalnya secara Farel itu juga kan pemuda olahraga ya masuknya ya, kayaknya sih ya, feeling aku ya. Tapi insya Allah sih nonton sih, insya Allah ya. Combo portable, elah buset. Pakai itu ya, cetekan yang gas ya. Ada Mi Cina lawan Indo. Oh iya, kayak sih nonton sih feeling aku ya, insya Allahnya nonton ya, insya Allah. Feelingku ada. Soalnya si Farel itu kan kayak mau ditunjuk ke olahraga ya, gitu loh. Jadi otomatis ya, dan itu kan pemuda ya, kreativitas pemuda Indonesia ya. Jadi otomatis ya, harus hadir karena kan dia juga ini tentang liga internasional ya pastinya, karena kan negara ke negara gitu ya. Pasti ada sih kayaknya sih. Insya Allah, doain aja go public mereka ya, insya Allah. Karena gini, Atala itu sama Farel kan berbeda ya guys, berbeda. Populernya juga berbeda. Jadi kalau Atala go public ya nggak terlalu goncangkan ya, karena orang nggak begitu kenal kan. Tapi kalau Farel itu kan memang sudah dikenal dari dia muda ya, dari dia SMA apa SMP ya gitu. Jadi udah terjun ke dunia artisnya itu sudah banyak melalang buananya lah ya, apalagi sinetronnya ya gitu. Dan ceweknya juga nggak dikenal kan, jadi malah bagus sih gitu loh ya. Atala juga orangnya nggak terlalu gila dengan publik ya, jadi nggak gila dengan ketenaran gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat dari keluarganya Mbak Vena ini, di Atala tuh kayak bapaknya sih. Atala tuh kayak bapaknya. Kalau Farel itu kayak mamanya. Setuju nggak guys? Ya, setuju nggak? Coba kalian ngerasa nggak? Kalau Atala itu kayak bapaknya, agak-agak kalem gimana gitu ya. Tapi kalau si Farel ini agak-agak genit kayak mamanya gitu loh. Ya kan? Coba lihat ya karakternya gitu. Soalnya bapaknya si Farel ini juga nggak gila untuk publik ya. Maksudnya nggak heboh untuk pengen jadi artis, cukup jadi abang Jakarta ya kalau nggak salah ya gitu ya. Dibilang introvert juga enggak sih Atala, jadi dia simple aja sih, multi ya, jadi kayak mix apa ya kalau dibilang ya, bisa dua-duanya gitu loh, bisa dua-duanya. Waalaikumsalam, pena tulis.
Waalaikumsalam. Ya, makasih sayang atas love-nya. Ya, jadi kalau aku lihat ini Atala lebih, dia tuh setengah-setengah ke artis, setengah ke itu ya, ke dunia biasa gitu. Kalau Feral memang artis banget sifatnya. Cuman sekarang sudah mulai tertutup ya, karena dia namanya gen orang tua itu kan ada kedua belah pihak ya, sifat itu bisa sama dan berbeda gitu ya dalam anak gitu. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Betul, Feral kayak mamanya. Iya. Kalau udah cinta mah ampun-ampun. Ya. Kalau udah cinta. Kalian nanya, Mami ada asupan nggak? Ya, aku kan bilang kayaknya nggak ada deh. Aku diem kan, terus nggak lama kayaknya nggak ada deh. Betul. Soalnya mereka auranya 9 guys. Jadinya energinya tuh bersinar. Jadi energi spiritualnya mereka kalau disatukan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu bisa membantu banyak orang. Ya, salah satunya tentang penyembuhan trauma. Tapi mereka harus melewati masa-masa ujiannya yang luar biasa ya. Dan diuji lagi tentang spiritual. Ya, koneksinya ke Allah tuh harus dekat kalau yang Islam. Terus juga harus dikencengin doanya, harus dikencengin tirakatnya gitu. Itu yang 9. Kalau disatukan itu Masya Allah bisa ngebantu banyak orang guys. Iya, betul, Triaprodite, betul. Si Koko siapa? Karena aku udah bilang, biarkan mereka yang benci Fuji nanti akan jatuh cinta sama Fuji. Doakan seperti itu. Ya, doakan. Doakan saja. Biarin aja. Malah justru gini. Dia minta minta foto ya kan, terus pansos, biarin aja. Pernah nggak kalian dengar cerita kayak orang menghina Islam, pada ujungnya mereka jatuh cinta dengan Islam kalau berlebihan menghinanya? Pernah dengar nggak kayak gitu? Dan banyak kejadian nggak? Coba, kalau kalian pernah dengar dan pernah lihat kejadiannya, beritanya, katakan iya. Kalau aku iya lihat, banyak sekali. Gitu kan. Nah, aku pakai prinsipnya seperti itu. Biarkan mereka sebenci-bencinya ke kita, pada akhirnya dia akan jatuh cinta pada kita gitu. Ya, gitu aja. Gak usah takut. Benci itu adalah artinya benar-benar cinta. Elah. Elah gue ya, itulah prinsipnya. Ya kan, bener nggak? Biarkan saja, yang membolak-balikan hati kan manusia itu adalah Allah. Udah biarkan saja. Dia haters, bencinya kayak apa sama seseorang, apalagi nggak kenal, ya kan, nggak tahu kehidupan sehari-harinya. Nanti sama Allah dibalikin. Kecuali kenal, kecuali tahu setiap harinya, baru kita nggak bisa bicara banyak. Nah, kalau misalnya dia nggak tahu apa-apa, ya kita bisa bicara banyak. Gimana lo benci dia sedangkan lo nggak kenal dia gitu. Siapa ini yang salah lapak? Siapa ini? Verful menyapa lo. Verful menyatu. Maaf ya, di sini tidak ada personal reading ya sayang ya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami semua, ampunilah dosa kami. Jadikanlah energi spiritual ini
yang Engkau titipkan ke aku sebagai mediasi untuk membantu banyak orang, termasuk orang-orang yang terpisahkan dari rumah tangganya disatukan, dan juga pasangan yang mau menikah ada gangguannya dikumpulkan kembali ya Allah sesuai dengan asmamu ya Jami. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, rezeki kami dilimpahkan 5 miliar per bulan ya Allah income kami, biar kami menjadi ahli sedekah insyaallah ya, agar bisa membantu banyak orang termasuk Palestina ya. Ya Allah, bebaskanlah Palestina dari peperangan, berikanlah kemerdekaan secepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa gift-nya yang banyak biar akunya semangat ya guys. Aku yang nemu kucing kecil itu lucu loh guys. Namanya Black Jackson. Soalnya kecil. Ya Allah, hitam banget. Ada di bawah. Aku pisahin dulu, nggak berani aku satuin dengan kucing yang di atas gitu ya. Karena kan kucing yang di atas itu apa namanya, udah sehat gitu loh. Baru mulai. Jangan lupa gift-nya ya say, biar akunya semangat bacain idola kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh paling gak tega ya, anak aku aja sampai gak tega. Mami, ini kucing gak ada maknya loh, katanya waktu aku lagi lari ya minggu lalu tuh. Terus mau diapain? Bawa ya Mi, kan gak ada keranjang. Gendong katanya. Kan naik motor, aku yang gendong. Udah matiku, emang dasar sifat gue ke lu dah jadinya dah. Ya Allah. Jadi kalau ngeliat kucing kecil di jalan tuh kita tuh iba kan ya guys, kita bawa gitu kan. Kalau nggak ada maknya, kalau ada maknya mah kita nggak berani ya guys gitu loh. Kalau nggak ada maknya baru, lah buset ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya Fuji. Energi Fuji. Iya, lagian pada ini ya, ada yang komplain juga kan, katanya kenapa sih Puji ketemu sama Vera nggak pakai dress? Dah buset, udah untung Puji pakai celana panjang. Tak kalau Giram pakai copen gimana, celana pendek loh. Ya kan, dibully lagi. Kasihan ya, pakai baju apa aja salah ya. Puji, kamu bener-bener dah. Ya, Fuji tuh energinya. The King of Cups. Iya, poni aja diatur-atur. Biarin aja dia poninya mau panjang, mungkin dia mau manjangin poni kali, ya kan? Ya kayak kita kan pengen rambut tuh poninya tuh biar sepanjang semuka. Kenapa? Mungkin dia pengen motong selurus gitu kan. Nantinya tuh Fuji lagi merenungin ya. Dia lagi banyak merenungi diri ya, dalam memilih perasaan. Dia lagi mencari jati diri juga nih. Ya, tentang kehidupan dia. Dia pengen ngeblok seseorang juga yang mengganggu kehidupan dia. Ya, jadi energinya tuh Fuji lebih ke arah spiritual dulu nih. Ya, karena juga bulan haji ya. Jadi dia fokus ke sana. Kayaknya pengen ya umroh inilah kayaknya. Dia pengen ngeblok dulu nih tentang perasaan percintaan dan ingin memilih untuk sendiri dulu secara spiritual ya. Jadi pengen umroh kayaknya untuk bertanya ke Allah pastinya nih. Aku ngelihatnya langsung ke sana kayaknya. Bukannya udah diblok Mi. Siapa tuh yang diblok sayang? Aku ngeliatnya di sini Fuji itu lagi merenungi diri ya guys. Jadi kayak untuk ngeblok tentang perasaan cinta. Bukan lagi kangen gimana. Dia tuh kangen dengan keluarganya. Salah satunya adalah kakaknya.
dia rindu. Karena ini musim haji ya. Jadi ada keinginan dia juga benahi diri di sini. Ada. Makasih Miss ya Fitri. Berkah selalu ya buat kamu. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Tuh. Dia lagi stuck dengan keluarga. Jadi kayak trust issue di keluarganya itu selalu hadir. Trust issue-nya adalah tentang masa lalunya, yaitu tentang kakaknya yang masih menggantung. Ya pasti menggantung lah, itu nggak akan bisa lepas ya. Dia kangen dengan abangnya almarhum ya. Apalagi di bulan merinding di bulan haji ini gitu. Jadi Puji ini lagi memikirkan tentang ya situasi kehidupan keluarganya gitu loh. Ya. Insya Allah ya, doakan aja Puji itu umroh. Karena di sini Puji juga lagi kelihatannya pengen lebih dekat ke Allah sih, aku ngeliatnya. Puji lagi mikirin nih tentang masa depannya dia. Sebenarnya karma baik kamu ini sedang berjalan loh Puji. Ya. Ya. Bentar lagi ganti pakai sarung besar. Kenapa lagi sih Fasa? Fasa kenapa lagi? Ya Allah, sambil cuci piring, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lu ada aja lu Salma. Ya, aku ngelihatnya di sini Fuji itu lagi stuck ya tentang antara keluarga dia dan membangun keluarga sendiri. Fuji jangan takut untuk berumah tangga ketika ada yang ngelamar kamu. Selama dia single, selama dia punya kerjaan, kestabilannya oke, ya. Jangan ditolak. Kalau ditolak nanti nggak ada jodoh. Sekalinya dapat jodoh nggak benar terus, ya. Jadi energinya Puji ini lagi merenungi diri, ya, banyak perenungan dalam dirinya. Waalaikumsalam semua. Kita lihat energinya Feral. Alhamdulillah ya, Puji intens dengan si Feral ya. Alhamdulillah. Feral, kamu langsung keluar. Tuh, Feral aja di sini sebenarnya udah merasa hancur ya kemarin-kemarin. Tapi ada suatu semangat ya, Allah memberikan kebangkitan buat Feral. Ya, tuh. Salah satunya tentang rumah tangga nantinya dan kerjaan. Feral ini lagi banyak kerjaan juga. Ya, energinya Feral, kamu tuh rezekinya berlimpah loh. Rezeki kamu berlimpah ini ganteng. Ya, ini berlimpah ini. Bagus. Feral bagus. Ya. Rezeki kamu insya Allah ada kontrak kerja, bangkit dari kehancuran. Ya. Terus aku ngelihatnya, iya salam semua. Aku ngelihatnya di sini Feral coba untuk memperbaiki karma yang sudah hancur di masa lalu, yaitu karma buruknya lagi diperbaiki. Jadi bagus banget. Ya, bagus banget. Dan aku ngerasa Feral ini akan nerima rezeki besar. Ya Feral, ada kerjasama. Bisa jadi kamu diberikan jabatan. Ya, ini lumayan banget, uangnya besar. Tapi hati-hati Feral, jangan sampai ada korupsi. Ya, jangan sampai ada korupsi. Kita lihat Feral di sini lagi fokus kerjaan. Dia lagi pengen mendapatkan kesuksesan ya. Tuh. Ya. Jadi Feral tuh lagi memperbaiki tentang kesuksesan untuk rumah tangganya ke depannya. Ya. Hasil dari kerja kerasmu Feral. Kamu juga orangnya bagus ya dalam ibadah kalau aku lihat di sini. Tapi memang tidak diperlihatkan ya. Ada kesuksesan dari cita-cita kamu, harapan kamu, ya, spiritualnya kamu ini. Hasilnya positif, bagus.
ya. Kayaknya kamu lagi sibuk kerja, ya, karena kamu pengen bangun rumah tangga yang stabil. Yuk kita lihat lagi koneksi perasaannya Fuji ke Feral. Bagus ya si Feral ya, dia masih sibuk kerja dia. Fuji ke Feral perasaannya. Parfum menyatu. Kita lihat ya Fuji ke Feral perasaannya. Betul Mami, lagi getol bangun bisnis katanya Feral. Oh iya, aku ngeliat energinya gitu sayang soalnya. Padahal aku nggak tahu loh. Maksudnya aku nggak terlalu ngikutin Feral banget. Aku nggak terlalu ngikutin sih. Maksudnya secara privasi gitu ya, pribadinya dia aku nggak terlalu ngikutin. Filmnya juga aku nggak terlalu ngikut sih. Namanya aku orangnya nggak terlalu idola banget. Oh, ya. Mi bukain pintunya, buka siapa? Itu mak gua. Itu mak gua. Itu mak gua sayang. Mak gue umurnya 80 tahun guys. Alhamdulillah sehat. Beliau juga ngobatin orang loh. Ya, jadi ngobatinnya secara fisik, ngurut dengan ruqyah. Orang yang patah tulang, salah urat, nggak punya anak, alhamdulillah sama mama aku Allah kebolin sehat gitu ya. Udah berapa tahun ya mamaku jadi terapis gitu, 40 lebih lah kayaknya. Iya 80. Wah aku yang masih hidup ya, wah pertama umurnya udah 115 apa 110 ya, di Subang ya. Nah yang meninggal kakak uwa kedua itu meninggalnya umur 100 tahun di Jaksel sayang. Aku tinggal di Jaksel ya. Di sini Fuji perasaannya ke Feral, seneng kok dia, happy dia, merasa nyaman ya. Amin sehat juga buat kalian ya, merasa nyaman. Ada Two of Cups, King of Pentacles, and the Six of Wands. Yang orang Subang siapa Mi? Mama. Orang Subang mama aku orang Subang. Beliau masih keturunannya ya Prabu Siliwangi dan Prabu Ulun. Allahu Akbar. Langsung berdahak gue ngomongin beliau. Oh iya dong, anak Jaksel dong Eke. Allahu Akbar. Jaksel gitu loh. Oke, Fuji. Gini ya, Fuji perasaannya ke Feral tuh, dia merasa nyaman. Ya ini bisa cepet dan lambat ya terjadi. Jadi jangan dipaksakan. Tapi doakan aja yang terbaik ya. Nyaman sih perasaannya, merasa diperjuangkan, merasa komitmen sebenarnya udah mulai ke arah sana. Merasa dicintai, merasa diinginkan, ya merasa diperhatikan. Ada komitmen sih, larinya ujungnya ke sana. Masya Allah, apaan tuh lumba-lumba tuh? Ya Allah makasih. Makasih lumba-lumbanya Kakak Maria. Kenapa si itu udah jelekin siapa? Jelekin Fuji. Padahal ya begitulah, kan aku udah bilang. Biarkan saja mereka dengan kedoknya. Toh nanti Allah yang bukakan kedoknya mereka, tapi bukan melalui Fuji. Paham ya sayangku, cinta-cintaku, ya. Paham ya? Biarkan saja mereka manfaatin Fuji seenak perutnya mereka gitu loh. Biarin.
Toh Allah ngejaga Fuji kan. Nah tinggal kita berdoa, ya Allah bukakanlah kedok siapapun yang mengkhianati Fuji secara diam-diam di belakang Fuji, tapi jangan dari tangannya Fuji gitu. Betul nggak? Betul nggak coba? Setuju nggak dengan pendapat aku? Kalau aku gitu sih, ya. Kalau aku gitu ajaran dari orang tua aku, biarin aja mereka ngejelekin kita, tapi jangan dari kita yang ngejelekin. Karma itu kan bagusnya itu bukan dari kita yang bayar karma mereka, biarkan orang yang bayar, malah lebih sakit nanti. Malah lebih sakit nanti kalau dari orang lain loh. Betul, kalau dari kita ya, misalnya gini. Misalnya itu orang nyakitin kita, terus kita balik lagi berbuat kejahatan karena kita orangnya nggak tegaan gitu, tapi kita terpaksa gitu ya balikin lagi kejahatan dia nggak akan ngerasakan sakitnya gitu, nggak akan ngerasakan sakitnya yang banget. Tapi kalau dari orang lain kita nggak tahu kan karakter orang lain itu kejam banget nggak tuh dari kita gitu ya. Aku ngeliatnya di sini Fuji merasa nyaman, cuman di sini cumannya ya. Fuji ini lagi mempelajari ya, karena rasa sakit dan trauma di masa lalu itu masih sakit banget ya. Salah satunya kan Fuji tadinya mau nikah ya dengan mantannya ya, rencananya. Ini masih konflik batin nih tentang pernikahan di batinnya Fuji karena trust issue di masa lalu tuh ya. Karena trust issue di masa lalu. Jadi Fuji ini lagi konflik batin dalam dirinya guys. Ya, konflik batin dalam dirinya. Betul, itu lebih ke pansos. Ya udah dimin aja. Kita doakan aja siapapun yang numpang pansos ke Fuji kalau niatannya nggak baik, biar Allah bukakan keburukannya mereka bukan melalui Fuji. Doanya itu aja. Ya. Biar lebih enak di Fujinya juga. Jadi energinya nggak berat ke Fuji. Kesian. Ya. Ya, doanya gitu aja. Ya. Jadi di sini Fuji perasaannya ke Feral itu seneng, bahagia, bahkan juga merasa diperhatikan, merasa diinginkan. Tapi Fuji memang masih memikirkan untuk rumah tangga. Salah satunya dia masih tersangkut trust issue-nya ya di masa lalu. Karena kalau Scorpio itu jujur ya, lemot untuk benahin dirinya, lemot untuk ngilangin rasa dendam, trauma tuh lemot banget, lama ibaratnya gitu. Ya, Verfu menyatu. Kita lihat perasaannya Feral ke Fuji. Jangan lupa gift-nya ya guys, biar aku semangat baca idola kalian. Bener Mi, suamiku Scorpio. Kenapa laki lo Scorpio? Dendamannya, hati-hati lo. Ya, hati-hati lu. Hati-hati lu. Dari tadi Tami, ya baru 2 kali apa 3 kali. Lumayan lah. Ya, kita lihat. Aku juga Scorpio Mi. Aduh buset Maria, bener ya. Ngerasa ya. Emang dendamnya tuh ampun-ampun Scorpio. Pokoknya kalau water sign itu dendamnya kesumat banget loh. Ya, tapi kalau air sign itu dendamnya itu kayak angin-anginan. Ntar kalau lagi ingat dendam, kalau lagi enggak baru lepas gitu. Tapi kalau fire sign dendamnya itu gembludak, blok, api. Ya sekali kebakar blok gitu. Nah kalau tanah ya earth sign itu mendek dulu tuh. Mendek banget ya,
disekap. Tapi kalau udah bergerak ya udah sakit banget, baru udah tuh kayak gitu. Ya Aries itu dendamnya itu sekelebat doang, yang tadi aku bilang api. Kalau dibilang dendamnya sebentar, nggak dendam-dendam banget. Tapi kalau udah kesel banget itu bisa berkali-kali apinya, berkobar-kobar gitu. Sama Sagittarius, Aries, Leo itu kan fire sign. Virgo ya, Virgo sama dengan earth sign. Virgo tuh earth sign. Capricorn, Taurus itu dendamnya dimendek dulu, dibatin banget gitu. Dibatin banget. Tapi sekalinya udah ibarat tanah ya, kalau diinjak kan keras tuh ya. Ya kan? Tanah kan kalau diinjak terus kan keras ya. Nah, sekalinya udah bergerak itu patah. Udah. Leo, Sagittarius, Aries tuh sama, dendamnya tuh sebentar. Ya, sebentar. Api gimana sih? Iya, Scorpio itu air. Dendamnya itu dalam banget. Lo bayangin mana ada. Sekarang gini, lo bisa nggak ngukur lautan? Kagak kan? Ya itu Cancer, Scorpio, Pisces gitu. Iya, nggak ada yang bisa ngukur lautan. Dalamnya semana nggak ada. Begitupun dengan tanah, nggak ada yang kalau tanah masih bisa mentok. Kalau udah oh yaudah nggak bisa gitu kan. Pisces sama dengan Scorpio, dendamnya ampun-ampunan. Ya, kita lihat. Viral ke Fuji perasaannya. Ih, sama lagi guys. Sama guys. Kalau Libra angin-anginan. Kalau lagi ingat dendam, kalau lagi enggak ya lepas. Teringat lagi dendam. Kayak gitu. Ya. Nah, nih aku lihat nih. Sama loh perasaannya cinta. Wow, makasih Maria. Tuh, perasaannya cinta guys. Ini sama loh dari kemarin loh. Kartunya loh. Ya, kartunya sama loh guys. Tuh kan 10 tahun selalu dibahas sama suami. Aku bilang, Cancer, Pisces, pokoknya yang water sign ya. Itu dendamnya itu udah deh nggak terbatas. Tapi kalau earth sign itu masih ada batasnya. Ya dendamnya karena tanah ya masih mentok. Tapi kalau api sama air sama angin itu angin-anginan, nggak jelas say. Jadi kalau lagi dateng dendamnya lewat, kalau lagi enggak ya cuek gitu. Itu bagusnya air sign sih sama fire sign ya, bagusnya kayak gitu, angin-anginan. Kalau ribut nih pasti iya itu dia. Feral tuh sama tuh Feral tuh. Ya, energinya dari kemarin. Sama mulu Puji perasaannya lagi jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Ya kan? Gimana hilanginnya Mi? Ya zikir istighfar sama salawat aja sayang. Kan aku pernah ngasih amalannya dah kemarin dah. Amal lagi kagak dicatat sih amalannya. Ya, Puji itu bukannya sombong ya. Dia itu belajar yang kemarin. Karena yang kemarin itu udah habis-habisan lah, ibaratnya publiknya itu udah habis-habisan. Dengan bangganya kan Puji kemarin itu ya menunjukkan pasangannya dia. Bener nggak? Tapi pada akhirnya dia malah tersakiti. Dia malah dihina. Dia malah dihujat. Dia malah dijadikan kambing hitam. Bener nggak coba? Katakan iya kalau kalian ngerasa dengan dengan alur ceritanya seperti itu. Iya, jadi udah habis-habisan yang kemarin. Bukannya dia belagu, merasa dicintai yang ganteng, enggak juga. Dia pengen ugal-ugalan. Pengen banget gitu loh, pengen banget. Tapi dia berpikir kembali gitu loh. Yang kemarin aja dia belum selesai sebenarnya trust issue-nya. Gitu.
ya. Belum selesai trust issue-nya. Nih ya, orang kalau mengobati trust issue itu nggak bisa setahun 2 tahun ya guys. Itu malah ada yang puluhan tahun baru sembuh, baru bisa lepas. Setahun tuh paling cepat. Itu pun ya harus maksain diri, lakukan segala hal. Salah satunya adalah ya sedekahkan hartamu. Cari pengobatan yang bisa menggunakan hartamu itu di jalan Allah. Karena itu ngebantu sebagai jembatan pelampiasan amarahmu itu. Jadi tidak kemelekat dalam dunia. Paham gak maksud aku? Karena manusia itu yang paling berat adalah tentang harta dan pasangan. Benar gak? Coba, kalian benar nggak apa yang aku ungkapkan? Ya, manusia itu yang paling berat itu adalah harta dan pasangan. Paling berat banget. Ya kan? Harta sama pasangan. Makanya diuji sama Allah. Apa yang kamu beratkan itu yang akan Allah ambil. Makanya kita paksakan diri, ya. Bersedekah terus, ya. Sedetik apapun usahakan, walaupun nggak lagi uangnya pas-pasan nih. Ya udah, kalau aku sistemnya gini. Selagi orang tua masih ada ya, selagi orang tua masih ada, aku tinggal mamah nih. Usahakan aja. Kamu ngasih mamahmu, kalau kamu satu rumah sama mamah ya, kasih duit mamahmu tiap pagi, beneran dah. Karena doa orang tua itu doa yang terkuat adalah ibu, ya gitu. Jadi sebagai pelampiasan dan penghilang dosa kita, ngikis dosa, ya adalah ibu. Salah satunya adalah sedekah subuhnya itu, mau subuh kayak mau siang kayak, kalau aku ya mau pagi kayak jam 7 nggak apa-apa. Ya buat ibu aja. Buat ibu, sisihkan, kasih. Mau berapapun gitu ya. Misalnya 10.000 nih setiap hari, misalnya contoh gitu ya. Kalau nggak punya ibu, ya kamu sisihkan aja di tabungan. Ya, di celengan nih. Ya, tercari tuh, kamu mau kerja, ada ibu-ibu di jalan. Apa orang minta-minta, kamu kasih, titip. Bu, saya nitip doa buat ibu saya. Gitu. Nih, saya kasih jajan ibu 10.000 misalnya. Nggak apa-apa. Ya terserah. Misal gini, ini kan kalau kita sedekah subuh itu untuk orang Islam. Aku mengajarkan ini bukan hanya untuk orang Islam, ya, tapi untuk segala umat gitu ya. Kalau yang bukan orang Islam aja, nggak apa-apa, nggak usah subuh juga nggak ada masalah. Yang penting pagi, ya, pagi gitu loh. Dimulai dari subuh sampai jam, ya kalau bagusnya gitu ya, area duha lah gitu. Betul, sedekah atas nama ibu ke orang lain, betul, itu yang aku lakukan. Karena untuk penghalang bala, penghalang orang-orang yang gak suka sama kita, ya, ain gitu. Kenapa lo Popi ketawa? Aduh. Ya, jadi si Fuji ini bukannya sombong, nggak mau ngakuin si Farel, bukan. Justru dia tuh sebenarnya udah suka sama Farel tuh sebagai idola ya. Malah kalau aku lihat sih sempat ada keinginan gitu loh Puji tuh, ya coba ya punya cowok ganteng kayak Farel waktu dia masih kecil-kecilnya lah ya gitu ya. Kan masih idola tuh. Si Farel masih main TV ya, main film gitu. Pasti dia ada keinginan kayak gitu. Cuman ya dia berpikir lagi, kayaknya nggak mungkin dah. Kan gue orang biasa. Pasti begitu. Nah dia kan nggak nyangka kehidupan itu kan berputar. Pas mami bilang suruh kasih rumah kan. Maksudnya orang rumah, nggak apa-apa, alhamdulillah dikasih rumah mah, alhamdulillah. Makasih donatnya sayang, ya. Kalau aku gitu. Jadi kehidupan itu memang kita belajar untuk tidak melekat ke duniawi terlalu berat gitu. Salah satunya yaitu tentang pasangan.
Betul, apalagi lagi disayang idola sekarang. Makanya dia bukannya nggak cinta, nggak brutal, pengen banget brutal gitu loh. Cuman ya itu dia, luka yang di masa lalu itu tuh sama kan? Sama lo guys. Guys, ini apa Kiki? Iki apa? Iki apa kartunya? Ya. Malaikat duniawi nggak malaikat ke Frevi ya Mi. Ya kan nanti kan Puji bilang kan kalau aku udah nikah aku mau resign dulu dari duniawi, ibaratnya ke medsos lah, kan dia udah pernah bilang kayak gitu. Dia akan lakukan itu kok ketika sudah nikah. Absen dulu dia ya, absen dulu. Iso Jowo ya. Ya kan kakek aku dari Jogja Mataram ya, kakek dari nenek. Namanya masih Raden Wiranta Atmaja, itu kakek aku. Ya, itu kakek aku ya guys. Beliau itu orang Jogja Mataram, tapi punya tugas di Subang. Ini siapa sih? Kamu jangan bawa nama peramal di tempat aku ya guys. Ya, jangan bawa peramal lain di tempat aku namanya. Please, jangan ngadu domba. Aku nggak suka. Ya, kalau kamu nggak suka readingan aku tentang Verfu, tolong di skip. Ya, tolong menghargailah. Ya, iya, bentar. Nggak suka aja gitu loh bawa-bawa peramal lain gitu. Ada itu di atas udah aku blok guys. Nggak suka aja gitu loh. Kalau mau peramal lain silakan ke tempat yang peramal tersebut, jangan di gue. Ya kan, bawa-bawa si A, si B, si C-nya. Aku nggak suka. Karena energi orang kan berbeda-beda ya di sana. Dan aku nggak mau bentrokin ke energinya Puji sama Perel, kasihan. Mereka lagi happy ini nih, lagi happy tuh, lagi happy ya guys. Lagi happy, jadi jangan diganggu. Biarkan mereka bahagia dengan kehendak Allahnya. Ya, namanya manusia itu memang tempatnya salah, tapi ada kala waktunya kita bertobat, bener nggak guys? Ya, sekarang gini, kita hidup di Indonesia, NKRI, di mana banyak sekali agama ya, dan itu saling damai. Ya, bebas gitu ya. Contohnya bebasnya di mana? Di Bali. Di Bali pun kan pasti ada larangannya, di tempat ini, di tempat itu. Ada larangannya kan, di tempat yang bebas ada gitu. Tapi sebebasnya di Bali juga pasti ada peraturan. Kayak gitu. Kita lihat perasaannya Feral ke Fuji. Wow. Feral, Fuji ini lagi jatuh cinta sama kamu, sebenarnya kamu juga sama. Justru Feral ini pengen buru-buru ngiket sebenarnya. Cuman ya itu dia juga paham ya. Sakit hatinya Fuji itu bukanlah sembarangan ya, karena dia juga tahu kehidupannya Fuji dengan mantannya ya, karena kan Feral satu circle ya dengan mereka. Jadi Feral tuh lebih menghargai ya, lebih menghargai. Jadi kayak I know what you feel, I will wait gitu ya. Walaupun dalam batinnya Feral tuh pengen nikah buru-buru, pengen nikah gitu loh, pengen banget gitu, yuk kita ke pelaminan pengennya. Tapi dia juga paham gitu, dia paham. I know what you feel ya, karena kan dia berteman dengan mantannya juga, ya kan. Aku ngeliatnya kayak gitu. Insya Allah ini ada pernikahan. Sabar-sabar aja guys, doain tuh. Feral gini loh, I give you time, whatever you want. Feral tuh gitu ya ke Fuji. So I'm not want to push you tuh ya. Feral nggak mau pusing ataupun memaksa Fuji ya, karena Feral itu paham
ya, akan lukanya Fuji di masa lalu. Dan itu tidak mudah gitu loh. Apa sih nih? Hah? Faza, lu ngapain? Ayumi ngapain sih? Ayu. Lu ngapain? Lu ngapain, Ja? Coba. Ayu, lu ngajak gue kemana? Betul, Ain. Kata Arafi, Vero, emang ini dilihatnya juga begitu. Nih, aku coba untuk narik energinya si Feral ya. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba untuk mendatangi perasaanmu, memberikan apapun yang kamu butuhkan, termasuk tentang materi, kebahagiaan, masa depan, dan koneksi. Tapi semua itu butuh waktu dan proses. Tapi aku yakin kamu bisa menjadi seorang istri dan seorang ibu yang terbaik. Koneksi itu begitu kuat. Dan aku yakin kamu bisa membantu aku mencapai masa depanku dengan jiwa keibuanmu. Ini aku baca. Ya. Gini loh, melamar pun belum tentu itu kepastian, guys. Ada orang melamar tapi nggak jadi nikah. Bener nggak? Pernah denger nggak? Coba. Ya, di sini tidak ada personal reading ya, Alan Dondor. Ya, aku nggak baca personal reading di TikTok. Ya, banyak kan? So gini, kalau gue sih, kalau gue dulu sama mantan gue ya gitu ya, orang ya yang Aussie itu nggak pakai lamaran, guys, langsung datang nikah, perjanjian udah, lu datang ke Indonesia bawa berkas lo, lamar gue langsung, nggak lamaran ketemu terus besoknya nikah, nggak, datang lagi nikah. Fakta terdekat Mi, astagfirullahaladzim, bener Faza, ada lamar nggak jadi nikah. Nah iya betul. Tuh, kita nggak mau ngomongin si itu ya, tapi betul kayak gitu. Betul. Ya. Makanya kita jangan memaksakan orang untuk lamaran. Tapi kita doakan tiba-tiba mereka nikah. Itu aja doanya. Doakan mereka bukan lamaran lagi. Ya Allah, tiba-tiba mereka nikah sah. Udah, gitu. Ya, banyak banget. Iya bener. Banyak yang kayak gitu. Ngelamar tiba-tiba bless hilang. Karena ujian setannya begitu, jin dasimnya gak mau orang sah halal. Saya aja 3 bulan langsung nikah, betul iya. Aku juga sama. Kayaknya aku 6 bulan deh. Pacaran 6 bulan nikah langsung. Gak pakai lama. 6 bulan apa 8 bulan ya waktu itu ya. 2010 ya 8 bulan ada sekitar segitu. Kenalan dulu, ngobrol. Dia datang ke Indonesia, nikah. Kayak gitu. Tuh, alhamdulillah Salma tuh. Iya kan? Kalau aku lihat begitu ya, Feral. Jadi kayak aku datang dalam kehidupan kamu yang selama ini aku cari. Ya. Aku lakukan segala cara untuk bisa memberikan perasaan aku ke kamu walaupun lambat. Tapi suatu hari nanti kita akan bisa berbagi kehidupan dalam masa depan. Tapi memang semuanya butuh proses untuk membuka lembaran baru. Ya, apalagi aku mengenal kehidupanmu dengan pasanganmu di masa lalu. Bukan mengenal secara di TV, tapi mengenal secara pribadi. Otomatis Feral itu sangat menghargai kehidupan orang. Dan dia yakin masa depan dia akan cerah kalau memang jadi jodohnya si Fuji. Makanya dia tidak mau terlalu memaksa Fuji untuk publik tentang si Feral. Paham ya maksud aku? Feral ini jatuh cinta banget sih, sayang banget. Justru Feral ini ugal-ugalan kalau aku lihat. Tapi ditahan ya, diikat perasaannya dia sendiri. Kalau Fuji itu
sama sebenarnya ugal-ugalan, tapi masih terikat, bukan diikat. Ya, terikat dengan trust issue di masa lalu. Sedangkan Feral ini mengikat perasaannya dia untuk tidak gerabak-gerubuk, tidak gegabah gitu. Paham ya? Tapi seneng kok, cinta. Ya, cinta ini. Aku ngeliatnya. Kita lihat lagi ya. Koneksinya Feral dan Puji. Iya, dua-duanya sama tadi kan, ada Two of Cups ya. Tadi ada. Kita lihat koneksinya Feral dan Puji, please. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya lu pada kecanduan jadinya ya readingannya si Verfu ya sama gue ya, lu pada ya. Dasar bocil-bocil ya. Kalau lagi nemu ya sesuatu yang diinginkan harus gitu ya. Emberan say, ya kan? Lah kayak di puncak asmara gitu. I love you too. Kuku gue baru dong warna ungu genders babe. Warna genders. Astagfirullahaladzim. Makasih love-nya. Aduh, kita lihat ya. Warna genders say. Warna genders. Elah 46 tapi jiwa bocil nggak apa-apa say, itu namanya masih jiwa muda ya kan, tuh kan jadi kayak lagi ya kan, gue ngomong juga apa. Nah ungu warnanya ya kan gantian dong ya kan. Happy bener Mi, harus itu setiap hari harus happy lah, ya biar energinya itu menarik yang bahagia gitu, walaupun hati lagi terluka. Caelah dramatis banget gue. Aduh makasih, halo juga. Aduh minumannya ya ada nih, gue udah ada minuman nih, makasih. Betul Firna, panci ketemu tutupnya. Warna ungu bangsawan. Oh iya dong, kita kan bangsawan dari Jaksel. Kasih pembalut nih. Elah buset, pembalut. Elah main-mainnya pembalut ya. Kita lihat ya koneksinya Verfu. Kalian kecanduannya dengan readingannya Verfu ya. Bismillah. Alurnya normal, masuk akal dan resonate nih, insya Allah. Aku kan hanya bantu jembatin saja ya guys, gitu loh. Ya insya Allah dikasih nyata 90%-nya dari Allah, masya Allah, alhamdulillah. Nggak dikasih ya udah jadikan ini sebagai pembelajaran aja, ya, gitu. Buat kita jadi lebih baik lagi juga dari bacaan ini gitu. Ada The Hermit, koneksinya Verfu. Emang bacaan mami ini yang paling lu ngatain orang yang gak waras gitu, cawes. Aduh ya Allah. Tuh ya. Verfu koneksinya The Hermit, Five of Swords, Seven of Pentacles, Four of Pentacles, The Sun. Wow, ini bagus ya Mi. Aku sekali kenal nggak ketemu setahun. Wih, kenal nggak kenal nggak ketemu setahun, ketemu lagi langsung nikah tuh ya kan. Iya betul ya kan. Kadang yang udah ngelamar aja ya maaf aja ya, banyak yang nggak jadi gitu. Jadi terkadang yang spontan itu ya jadi gitu ya. Itu tukang apa ya, kayaknya tukang lontong deh. Gue mau beli tapi di depan gerbang guys, ya, kayaknya depan gerbang gitu. Ya, makasih giftnya, diganti 70.000 kali lipat ya. Nah, koneksinya gini, mereka lagi sama-sama menanam
memperbaiki diri dalam hal spiritual. Walaupun kayaknya perjalanan sekarang tuh kebahagiaan mereka tuh sia-sia. Kenapa sia-sianya? Ya karena banyak hal yang harus mereka benahi, ya. Dan hubungan ini menjadi rahasia sementara. Betul nggak? Ini aku lihat, ya. Ya. Terus mereka lagi coba untuk memperbaiki trust issues masing-masing di masa lalu. Ya, lagi memperbaiki. Dan mereka coba untuk bijak sih, ya. Bijak dalam menghadapi ya perjalanan arahmu menikah. Ya, kan udah dibilang tadi ya, si Puji itu jatuh cinta banget sama Vero tapi ditahan. Ya itu kangen, ugal-ugalan, jadi bikin statusnya yang gimana sih kalau orang lagi jatuh cinta, galau-galaunya kayak kayak gini loh. Bener gak ya kamu mencintaiku? Kan gitu. Yakin gak ya hati ini? Kan gitu kan, bener gak kalau orang lagi jatuh cinta? Coba lu ngerasa gak, pernah gak kayak gitu? Pernah gak? Kalau gue iya, pernah kayak gitu. Ih bener gak ya dia cinta sama gue? Padahal udah barengan, udah samaan, ya. Komunikasi sering tiap hari, setiap saat, setiap detik, masih aja meragukan. Orang kalau lagi jatuh cinta begitu, ya kan? Pasti itu godaannya. Bener gak ya dia cinta sama gue? Yakin gak ya gue? Padahal udah tiap hari ngobrolnya setiap saat gitu. Betul, orang kalau lagi jatuh cinta begitu. Karena tuh jangan langsung yang dia tuh gimana ya si Uti tuh udah ngomong kayak gitu, berarti dia ragu dong. Ragu tuh bukan ragu karena dia nggak cinta. Justru yang lagi dicinta itu bener enggak nih orang jatuh cinta sama gue gitu loh. Jangan sampai gue jatuh cinta sendirian gitu loh. Gitu. Scorpio tuh nggak bisa sendirian, soalnya Scorpio. Kalau Virgo nih, gue bilangin ya. Kalau Earth sign itu masih bisa kesendirian guys. Tapi kalau Air sign, Water sign itu nggak bisa kesendirian. Harus ada temen. Nggak bisa. Nggak bisa. Water sign sama Air sign itu nggak bisa kesendirian. Kalau Earth sign tuh masih bisa sendiri karena dia otaknya cuan itu. Kalau Earth sign awalnya doang tantrum, tapi lama-lama terbiasa. Kalau udah sendiri gila sendiri entah. Maksudnya gila sendiri tuh nyari duit aja udah. Itu Earth sign. Ya, kalau Water sign dia nggak bisa kesendirian, harus ada temen. Harus ada temen. Nggak bisa. Dia lagi jatuh cinta sayang. Keduanya lagi jatuh cinta tapi nggak bisa diungkapin ya, karena ya mereka lagi jaga privasinya mereka juga gitu loh. Kayak kemarin aja bilang single, akhirnya ketemu habis kondangan. Nah udah gue bilang, Uti itu lagi mancing orang-orang yang modus. Ya kan? Uti takut kesepian, takut ditinggal, itu doang. Yang mana tuh? Yang mana sayang? Farel. Bentar sayang. Oh ini. Udah aku itu. Biarin aja. Bilang pret berarti buat muka dia, buat dia lah pret, ya kan? Biarkan saja, ya. Jadi kalau aku lihat di sini hubungannya mereka tuh memang lagi benahi trust issue-nya masing-masing, benahi tentang spiritualnya masing-masing, posisi kehidupannya, coba untuk controlling diri sendiri, ya salah satunya untuk menuju rumah tangga nantinya. Sekarang gini, kalau kita tidak belajar mengontrol diri, ya nanti rumah tangga gimana? Coba, bener nggak? Bener nggak? Kalau kita nggak belajar dari sekarang tentang kontrol diri, terus rumah tangganya bagaimana?
Kalau nggak benahin tentang trust issue kita di masa lalu, rumah tangganya kita ke depan bagaimana? Akan sama kan jadinya? Kalau nggak benahin diri dari sekarang. Jadi mereka tuh stucknya itu bukan karena mereka nggak mau publik dibilang bohongan lah, gimmick lah. Mereka udah nggak peduli. Mereka lagi mempertahankan gimana caranya kita benahin diri masing-masing dalam versi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena rumah tangga itu tidak bisa sebentar, guys. Rumah tangga itu harus ditanam terus. Ya, harus ditanam terus. Isu masa lalu yang gimana, Mi? Emang lu nggak punya masa lalu juga? Coba. Kamu udah tahu masa lalunya mereka berdua tuh bagaimana? Udah paham. Kita aja yang bukan orang artis aja, masa lalu kita masih ada nggak? Masih lah. Masih. Ada yang harus kita benahin. Ya, salah satunya adalah sifat kita. Ya kan, watak kita, kelakuan kita, akhlak adab kita. Coba, bagus nggak di masa lalu adab kita, akhlak kita, ucapan kita ke orang lain, ke diri sendiri, bagus nggak? Ada alasannya nggak? Kalau kita berucap nggak baik ke orang tersebut misalnya, ada alasannya nggak? Itu kan trust issue. Betul, Tokoh Hazana. Ya seumur hidup, kalau nggak ada trust issue semasa hidupnya ya mati aja masih dikasih trust issue, yaitu apa? Dosa jariah dari apa yang kalian ya upload, apakah bermanfaat buat orang, apakah tidak bermanfaat buat orang, kayak gitu. Trust issue itu pasti ada lah, guys, ya kan? Semua manusia itu punya trust issue. Kalau nggak ada trust issue gimana mau dewasa? Gimana mau belajar? Ya kan? Jadi hubungan mereka nih lagi sama-sama belajar nih tentang komitmen begini. Belajar menanam kebahagiaan itu harus dipupuk dengan jiwa spiritual yang lebih baik lagi. Nih, sama-sama memperbaiki dan controlling diri dari sifat posesif, ya, dan finansialnya juga harus stabil, sama-sama saling mengoreksi diri. Dan memang kondisinya sekarang nih mereka bahagia tapi sia-sia ya. Bahagianya gini, sia-sianya karena mereka nggak bisa publik secara brutal, bener nggak bisa publik, tapi mereka yakin suatu hari nanti apa yang mereka tanam hari ini akan menjadi suatu kebahagiaan buat mereka berdua, yaitu dengan pernikahan. Insya Allah, doakan saja. Karena untuk belajar bahagia itu kalau nggak dipupuk dari sekarang, dari pembelajaran diri, pembenahan diri, ya yang dipanen apa? Coba, aku tanya kalian, kalau kita nggak belajar tentang spiritual dari sekarang, ya, terus nggak nanam kebaikan, yang dipanen apa masa depannya? Keburukan kan? Karma buruk kan? Itu aja. Nah mereka lagi belajar ke sana gitu loh. Amin Rora, insya Allah terkabul ya. Amin. Nih, ya kan? Benar nggak? Pendapat aku masuk akal nggak di kalian? Ya kan? Kalau kita nggak nanam kebaikan dari sekarang, halo user Gizi, Zizi lu kemana aja lu? Ya Allah kangen gue beb. Ya Allah beb, lu kemana beb? Ya, kalau kita tidak belajar kebaikan, memaksa diri, belajar spiritual, belajar kebaikan, contoh paling gampang adalah sedekah ke orang tua lah. Satu ya, ke orang tua dulu gitu. Kalau nggak ada orang tua ya sedekahin aja tuh mau subuh ke mau pagi ya sebelum duha. Lo celengin kasih orang lain atas nama orang tua. Itu ya. Nah, nanti itu kan kalau kita setiap hari lakukan itu akan menjadi kebiasaan yang kita paksa gitu kan, dan itu akan menanam kebaikan buat diri kita juga. Yang tadinya kita ketakutan kehilangan harta, takutan kekurangan duit, besok nggak makan kalau sedekah, bener nggak kayak gitu? Nah kalau kita udah biasa kayak gitu, kita nggak sedekah sedetik pun kita gerah loh. Aduh, gua hari ini belum sedekah ya, aduh nggak enak nih, nggak nyaman nih gitu. Bener nggak? Coba ngerasa nggak kalian? Iya, hati-hati Misha. Ya,
Ngerasa nggak kalian? Kalau sudah dibiasakan itu akan menjadi terbiasa. Ya, jadi energinya mereka ini koneksinya lagi saling membenahi, tapi ada harapan untuk menanam ke arah ke rumah tangga. Bisa, boleh, tapi kalau kamu nggak sempet, ya udah di rumah aja. Kalau masih ada orang tua, kasih ke orang tua langsung. Kalau kamu masih satu rumah dengan orang tua, misalnya masih ada mama papa, kasih ke mama aja. Nih mah, ada 10.000, aku mau ngasih mama. Tiap hari aja, nggak usah sedekah subuhnya gitu loh. Mau kamu sebangunnya kamu, ya asal di bawah masih naungan duha gitu ya, nggak apa-apa. Karena kan ini aku ngajaknya bukan hanya untuk orang Islam ya guys, tapi juga orang non Muslim gitu loh. Ajakan aku ini gitu ya, karena untuk tidak melekat tentang duniawi, salah satunya adalah tentang harta gitu. Ortu udah meninggal, oh yaudah masukin ke kotak dulu ya, ke kotak dulu. Nah nanti Jumat kamu baru kasih ke masjid ya. Kamu kumpulin aja dulu di kotak ya, nanti setiap Jumat kamu kasih ke masjid gitu. Nanti bilang ke marbotnya, kalau bisa kasihnya ke marbotnya, Pak ini saya, misalnya kamu naruh 10.000 sehari ya, seminggu lah taruh ya kan 70.000 ya, ini contoh gitu ya. Nah 70.000-nya itu kasih ke marbotnya, Pak saya nitip ini sedekah subuh untuk almarhum orang tua saya, terutama ibu gitu. Tolong dibacakan Al-Fatihah Pak, gitu aja udah ya gitu. Terus kamu langsung baca surat orang tua ya, Allahumma qfirli dzunubi gitu ya. Ini aku ya maksudnya berbagi ilmu aja dari apa yang aku lakukan setiap harinya dengan keluarga aku, terutama ortu ya, ibu ya gitu. Karena mama aku ikut aku udah dari 2005 sampai sekarang, alhamdulillah ya. Jadi ya alhamdulillah dikasih amanah orang tua ikut aku gitu loh ya, dari tahun 2004 ya. Tapi bener Mi, aku udah ngelakuin itu setahun, efeknya Masya Allah Mi. Iya betul. Aku ngelakuin itu udah dari dulu sih, udah lama, sebelum ada TikTok, sebelum ada Facebook ya gitu. Jadi nih koneksinya mereka memang lagi menanam tentang spiritual dalam diri mereka, menanam hal-hal baik yang positif. Insya Allah dari adanya kehidupan mereka yang stuck dan merasa sia-sia saat ini akan terbayarkan dengan kebaikan dari apa yang mereka tanam. Bisa salah satunya adalah tentang pernikahan, ya. Kenapa sih sayang? Jangan dibawa-bawa ya sayang ya. Kita yang seneng-seneng aja ya, yang positif-positif aja ya sayang ya. Iya. Ya. Oke, kita lihat ya. Apakah Fuji kalau ke Korea kayaknya agak tunda ya. Soalnya kan mau lebaran haji juga, Bebek. Ya. Apakah mereka jadi ke Korea bulan ini? Ditambah lagi kan dia masih banyak kerjaan ya guys. Iya, efeknya luar biasa, betul. Insya Allah menyatu. Apakah mereka jadi ke Korea? Tuh ya, kayaknya agak berat ya. Pengen ke sana, cuman telat kayaknya. Telat ya. Aku lihat sih gitu. Soalnya mereka lagi sama-sama memperbaiki hubungan mereka kemarin yang sempat itu ya, sempat goyang. Jadi coba untuk benahi diri dulu, apalagi di bulan haji ini ya. Tuh kan Feral masih masa reses katanya Mi. Iya kan aku udah bilang, pada maksa sih lu. Kan aku udah bilang ini mereka belum jadi ke Korea. Aku nggak bisa katakan iya karena memang energinya belum diizinkan ke sana. Kan aku udah bilang begitu. Ingat gak sih kata-kata aku kemarin-kemarin ya, kayaknya ditunda. 1 bulan haji, kedua si Feral juga lagi banyak kerjaan gitu. Ingat gak aku pernah ngomong kayak gitu?
Ditambah lagi kemarin Uti kan ya sempat buat viral ya sakit ya. Sakit karena cinta. Ya kan? Jadi lagi masa pemulihan gitu. Lagi masa pemulihan, meriang emberan, merindukan kasih sayang, Fuji. Betul, iya itu cemburu kan. Aku udah bilang viral tuh memendam, tapi sekalinya diungkapkan sakit hati yang dengernya. Makanya siap-siap lah kalau pacaran dengan earth sign begitu ya, dia mendem, tapi sekalinya diungkapin nyelekit sakit hati lu. Harus siap-siap gitu ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi mereka lagi sama-sama benahi koneksi spiritualnya mereka tuh ya. Sulit untuk kesannya itu sulit, tapi ada harapan, tapi memang nggak sekarang ya. Kita lihat lagi apakah mereka akan nonton Timnas tanggal 5 ya berdua. Mi Uti lagi gabut tuh di story, biarin aja, lagi jatuh cinta dia, dibilangin ya. Bener Mi, Virgo kayak gitu. ih ada yang curhat. Ya Allah, kita lihat ya apakah mereka akan nonton Timnas tanggal 5. Kalau feelingku sih nonton sih. Kita lihat dulu ya energinya. Kalau nggak ada halangan nonton. Tuh, nonton sih insya Allah ya, tuh nonton. Walaupun ya walaupun ya adalah halangan-halangan gitu ya, tapi insya Allah nonton sih ya, insya Allah ya. Tuh apa tuh, jangan percaya Mbak, isinya aja hantu semua. Siapa sih? Kamu ngomongin siapa? Isinya hantu. Oh, itu yang suka puji sama viral. Siapa sih? Fadli Insya Allah sih ada kesempatan ya untuk nonton. Tapi memang nih lagi banyak hal-hal yang ya buat mereka pusing sih. Salah satunya kontrak kerja. Apa ini? Allah Akbar. Insya Allah ada ya, ada komunikasi kok, selalu intens kok mereka. Gak usah ditanya, Mi komunikasinya viral gimana Pak Puji? Intens banget, intens banget. Gak usah ditanya, kan aku udah pernah ngomong sebelum mereka publik ya, kalau nggak salah. Mereka udah mulai komunikasi sejak dari DPR MPR tuh, yang pertama kali aku baca ya. Terus nggak lama ke Malaysia, kalau nggak salah ya. Malaysia ketemu, alhamdulillah kejadian. Terus collab lagi, alhamdulillah kejadian. Komunikasinya makin kenceng di situ, ya kan? Komunikasinya kenceng banget. Ya, jadi jangan ditanya lagi, Mi gimana komunikasi mereka? Kenceng banget. Udah jangan usah ditanya itu mah. Kalau ke Malaysia itu viral tembak Fuji ya Mi? Belum. Tapi sudah arah ke sana. Dia coba untuk menunjukkan kalau ya dia peduli dengan Fuji gitu. Ya, belum. Udah. Kalau berarti
kalau sebelum ke DPR komunikasi pasti ada. Itu kan makanya mereka bisa ketemu karena Feralnya itu mengajak Fuji untuk ngajak collab. Salah satunya tujuannya adalah mengenalkan DPR MPR kepada pemudi ya, anak muda Indonesia. Itu tujuannya satu. Tapi dia juga ada keselubungan untuk pengen tahu Fuji ada seseorang enggak. Itu doang. Ada 2 poin. Ya, ada 2 poin nih. Ya. Aku nggak bacain tentang si A si B ya sayang ya. Kalau mau nanyain tentang si A si B si C-nya sama orang lain aja ya. Ya. Jangan bawa-bawa fans yang lain di sini. Ya. Nah, aku ngeliatnya di situ. Mereka komunikasi mah pasti ada ya. Dari zamannya Mas sama mantannya itu pasti ada komunikasi, nomor teleponnya ada gitu loh. Cuman kalau untuk deketnya itu setelah dari MPR DPR, karena viral itu juga untuk memastikan apakah Puji benar dengan pemain bola atau dengan siapanya gitu ya. Satu, setelah putus dari mantannya itu. Ya. Nah, baru-baru setelah itu kan aku bilang ya setelah dari MPR aku bilang kan ini kayaknya Puji sama Feral ada traveling ketemu di mana gitu ya. Kan alhamdulillah kan dikasih lihat sama Allah mereka ketemu di Malaysia ya. Itu pun ya Feral karena melihat jawabannya Puji ya single gitu kan. Lagi di Sentul itu. Ya kan? Single. Makanya si Feral itu langsung deketin, ditambah lagi Fuji itu kan lagi sakit hati dengan seseorang, ya kan, karena tidak sesuai harapan kerjasamanya kayak gitu. Jadi ya udah gitu kan, emang Allah sudah mengizinkan seperti itu ya alur ceritanya. Jadinya bukan taktik juga, jadi memang udah alur cerita dari Allah gitu loh. Udah jalannya si Perol juga nggak kepikiran akan ada pertemuan di Malaysia lagi loh sebenarnya. Nggak ada, itu pun dadakan kan acaranya, dadakan itu karena Perol aku lihat di situ juga keluar negeri itu sama-sama kerja gitu ya. Jadi memang udah rencananya Allah, bukan rencananya Feral juga. Allah yang menentukan gitu loh, menarik mereka gitu. Betul, iya itu dia. Jadi ya apa ya? Kalau dibilang Feral trik gimana ke waktu di Malaysia, sebenarnya bukan rencana dia. Bukan gitu loh. Bukan rencana dia, karena ya dia nggak kepikiran ke situ gitu. Tapi ternyata kan Puji ada bermasalah ya dengan kerjasama dengan seseorang tersebut gitu. Jadi ya Puji ngobrol sama Feral nih, minta pendapat kayaknya gimana nih urusan bisnis aku nih, yang yang satu nggak datang alasannya bla 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 bla. Puji ini terbuka loh sama Feral loh, karena sudah kenal kan gitu. Ya udah Feral menawarkan jadinya, kalau feeling aku ya udah gue yang nemenin lo deh, boleh nggak gitu. Kalau iya ya udah gitu, kalau nggak apa-apa gue pulang ke Indonesia gitu. Nah makanya Puji seneng dia datang karena membantu menutup ya masalahnya Puji. Nah di situ Feral sambil memberikan nyata kan, diberikan tanda love kan, ya kan, ya udah, ya kan. Pujinya kaget kan, tangannya kayak mau tangannya meraih tapi langsung taruh ke hati kan. Itu sebenarnya udah tanda buat kita loh guys, gitu loh. Udah tanda kalau orang jatuh cinta, sama-sama jatuh cinta itu akan terlihat dari mimik mukanya gitu, terlihat yang bohongan dan yang nggak bohongan gitu. Ya yang tulus dan nggak tulus ya, kayak gitulah ya. Nah ditambah lagi dia pulang mereka ya kan, terus acara itu kan Ramadan. Ya udah, jalannya Allah kan indah ya, walaupun harus melewati ujian yang banyak kerikilnya gitu. Betul, salting bener ya. Jadi
Kalau aku lihat sih insya Allah mereka nonton ya. Insya Allah kalau nggak ada kesibukan masing-masing, nggak ada masalah, insya Allah nonton kok. Komunikasinya intens banget tuh, nonton kok sekeluarga kayaknya. Jangan-jangan abang-abangnya ikut nonton bareng-bareng ini, banyak kok, energinya bahagia ya, walaupun nanti banyak goncangan, banyak isu, banyak masalah lah, bla 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 bla. Insya Allah nonton, insya Allah ya, doain aja. Insya Allah nonton ini sekeluarga ada ya, insya Allah. Kita lihat dengan oracle-nya ya. Aku nggak bacain tentang dia collab sama si A si B-nya ya guys, maaf ya, sorry ya, soalnya aku nggak mau campur energinya Verpu, lagi bahagia soalnya. Tak kalau gue bilang misalnya nggak enak, lo nggak nerima lagi. Kan kalau gue bilang nggak enak, energinya nggak nerima, ya kan? Jangan deh, soalnya energi gue pahit. Energi gue pahit guys, jangan ya. Jangan. Soalnya gue kalau udah saklek gue nggak suka, gue kadang nggak suka dengan diri gue aja juga. Kadang kalau gue udah saklek nyakitin orang, ntar tuh sakit hati lagi lo sama gue. Jangan ya. Kalau yang terima enak, kalau yang enggak ya. Ya Allah. Oke. Insya Allah nonton ya, doain aja mereka. Soalnya Puji badannya lagi nggak enak badan ya guys, soalnya dia sejak pulang dari Cina kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Puji sejak pulang dari Cina, kalau aku lihat sih ya kayak kurang semangat ya. Kalian ngerasa nggak sih Puji sejak pulang dari Cina tuh energinya kurang semangat? Coba ngerasa nggak? Ya, kayak kurang semangat, auranya juga kurang cerah. Iya, nggak tahu ya auranya gimana ya. Ya insya Allah sih nggak apa-apa sih, insya Allah nggak apa-apa. Kita lihat Puji dan Feral. Iya nggak semangat ya. Tuh AC gue tuh, mesti beli yang baru gue. Tapi termasuk awet loh gue, AC-nya dari tahun 2000 berapa ya? 2013. Bentar. Termasuk awet sih dari 2013 sampai sekarang gitu. Alhamdulillah gitu ya. AC-nya udah tua iya, tapi masih kenceng anginnya, ininya apa, dinginnya. Itu dia Rora, itu dia. Aku juga lagi coba untuk narik terus, makanya nih tiap hari nih Rora. Ya, kalian juga bantu aku ya dengan gift-nya kalian. Jadi akunya semangat juga. Soalnya kan nanti rezekinya yang dari sini aku buat sedekah lagi. Ya. Soalnya rezeki yang dari sini aku buat sedekah. Aku kan juga inian apa namanya? Rescue kucing itu pribadi aku dari dulu 2020. Jadi aku memang nggak pakai donasi di TikTok ya, maksudnya nyari-nyari enggak. Alhamdulillah aku pengobatan aku aja ya, untuk ngerawat mereka. Alhamdulillah ada 36 sekarang, kemarin 35. Kalau dihitung-hitung ya, kalau masih pada hidup ya dari tahun 2020 tuh ada kali 200 lebih. Makasih Mita ya, makasih.
Ya makanya nggak tahu kenapa tiba-tiba kok aku jadi pengen sering baca Verfu ya. Kan kemarin-kemarin males loh gua. Ngerasa nggak, aduh makasih ya Allah love-nya, ya Allah Maria, 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 makasih love-nya lo sayang, I love you too. Ya, oke. Kalian ngerasa nggak sih, jujur ya, gue tuh dulu nggak kepengen baca banyak tentang ya artis gitu ya. Cuman yang ini doang nih, kayak ya pengen mereka bersatu aja sampai nikah. Ya, pengen ngeliat mereka bahagia. Perfect timing, if you believe. Ya. Tuh kan, capek, maunya disayang. Itu perasaan dia loh. Perasaan dia lagi jatuh cinta, tapi bentrok dengan perasaan trauma. Orang kalau punya trauma kayak gitu, Beb. Ngerasa nggak kamu? Yang udah punya suami aja kan kadang begitu. Padahal udah tiap hari ketemu. Tapi kayak ada yang hilang gitu. Ya itu dia rasa trauma. Iya lagi Mi. Baca mah duluan baca. Ya Allah. Lu memang paling ke depan dah. Ya kan? Orang yang udah punya suami aja terkadang, ih, kok bete ya? Betul nggak? Ih, pengen disayang deh, gitu kan? Padahal udah ngeliat suami tiap hari tidur bersama, masih bet lo ngomong kayak gitu. Makanya banyak yang bersyukur. Nggak bilang alhamdulillah laki gue bawel. Laki gue. Alhamdulillah ya Allah laki gue bawel. Ya kan laki gue galak. Alhamdulillah aja dulu. Pokoknya alhamdulillah aja dulu awalnya. Ya, kalau orang bersyukur itu pasti diawalinya dengan alhamdulillah. Kalau orang Islam ya gitu. Kalau orang Kristen atau non Muslim kan pasti kan dengan puji syukur terhadap Tuhan gitu kan. Alhamdulillah sambil istighfar. Ya Allah masa. Aduh. Di posting Puji bilang lagi ketempelan Poki. Karena bisa nyerap alhamdulillah ya nggak apa-apa. Ya kan aku bilang auranya dari pulang dari Cina. Kalian pernah nggak cek lagi deh readingan aku. Ini ada yang coba nyerang. Cuman secara gaib ya. Bikin auranya dia mukanya kusem, gelap, nggak bersemangat. Ya. Pernah nonton nggak? Dan kalian ngelihat mukanya si Fuji sejak dari Cina, auranya beda. Rasa nggak? Coba. Kalian ngerasa nggak? Lu bukannya kurang skincare lo banyak lo, tepung terigu di rumah lo kan buat bikin bakwan, pakai dah itu ya, tepung ketan tuh bagus dah, nempel banget. Apalagi sagu. Ya, apalagi sagu dah, nempel banget ya, kurang fresh kan Maria? Iya. Si Bobby. Kocak lebih. Tahu tuh fase tuh ada aja nih, kurang skincare lah. No, sagu sama terigu no, ada pakai, udah campurin dah, jadi cireng tuh. Kayak sambal dia, pakai sambal. Ya Allah. Ya. Jadi nih makasih bunganya. Auranya memang gak enak dia. Cilok kayak lah buset, kirain cireng. Aduh. Ya. Jadi memang sejak pulang dari Cina, kan aku udah bilang auranya gak enak, energinya gak enak. Karena orang-orang sekitarnya itu kurang nyaman buat dia. Kayaknya aku bilang ke energinya kan di readingan aku kemarin, Ji,
banyakin zikir, istighfar sama salawat aja, sama deketin orang tua. Udah kayak gitu kan ya, ke mamah gitu. Ingat nggak aku ngomong kayak gitu, ngingetin Puji untuk ya maksudnya banyakin zikir dan salawat agar dibentengi lah gitu ya. Terus curhat ke mamahnya. Iya, kasih gift mulu, bener tuh Shay, ya kan, biar semangat, ya kan. Nah, dia lagi kena masalah juga Mi, abis ditilep, tilep sama siapa lagi? Bukannya sama asisten itu lagi berjalan, ada lagi yang nilep lagi? Hah? Ada lagi? Siapa yang nilep lagi? Siapa yang nilep? Yang nilep lagi siapa? Iya, aku pernah ngomong kayak gitu. Ada lagi, astagfirullahaladzim. Kan yang satu itu udah yang kemarin. Terus masih ada lagi? Baru lagi? Nah, itu bener tuh Preti. Ya, ada di tilep cintanya sama Feral. Emberan Cin. Ada lagi Mi yang baru. Siapa lagi? Siapa lagi sih? Kan aku pernah ngomong ya, hati-hati dengan orang terdekat. Ini ada yang ya hianatin kamu. Ingat nggak sih? Aku ngomong loh kemarin-marin tuh. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, entah dikasih lagi berliannya sama Bang Feral yang lebih gede. Yang lebih gede banget dah. Ya. Bantuin Puji Mi secara spiritual, amin, insya Allah ya. Makanya kalian juga harus semangat ya, ngasih sayanya ya, biar saya semangat, hasilnya tuh bersedekah lagi ya. Elah buset, segede rumah. Elah kalau segede rumah mah jadi batu itu dong, batu gunung. Emang ada lagi yang baru? Allahu Akbar. Betul, berlian love segede gaban, betul. Gunung Fuji emberan ya. Jadi koneksinya mereka ini memang lagi coba untuk percaya pada diri sendiri ya. Kalau cintanya mereka itu memang nyata. Cuman memang semua butuh waktu yang tepat untuk kehidupan yang lebih baik, dan itu pun butuh situasi yang mendukung. Bener nggak guys? Aku ngeliatnya kayak gitu. Batu cor buat gede ya, batu kali ya, gede banget. Allahu Akbar. Itu kan udah yang kemarin itu Naila. Terus ada lagi yang baru. Iya. Elah Putri masak dulu lah sayang, tergosong lagi tuh kayak Faza tuh ya, sampai wajahnya gosong tuh ya. Oh belum kelar ya. Oke. Look for sign, listen to your intuition. A year from now, tuh dari kemarin aku udah bilang setahun dari sekarang itu mereka akan mendapati kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi harus banyakin bantu orang, harus banyak menerima kenyataan, harus banyak melihat tanda-tanda yang tidak baik dan yang baiknya. Ikuti intuisinya kalian semua ya untuk Fuji dan Feral. Yakin kalau kehidupan kedepannya akan lebih baik setahun dari sekarang. Itu udah ada tandanya. Dan waktu yang tepat adalah ikuti intuisi kalian dan nerima situasi yang sekarang. Ya, nerima. Kalau kalian yakin dengan membantu orang ya untuk mendapatkan atau memberikan kedamaian untuk orang lain, kalian akan mendapatkan kedamaian. Betul tidak? Ya? Bagus energinya kok. Bagus. Ya, bagus. Batara udah sampai ke lawyer Kak. Kalau gitu. Gini loh, untuk Puji, ya khusus untuk Puji, apa yang hilang dari kamu, anggap itu adalah sedekahnya kamu. Berarti kamu akan diberikan lebih besar dari apa yang hilang dari kamu.
Paham ya? Ya, paham? Ikhlasin. Ya, masukin penjara nggak apa-apa, tapi ikhlasin. Nggak usah minta ganti, nggak apa-apa. Kalau mau dipenjarakan nggak apa-apa, karena untuk pelajaran. Tapi kalau untuk minta ganti, berdoa aja, kamu dapat yang lebih besar dari itu. Ya. Ya. Ya udah, berarti Puji itu ikhlas sebenarnya dengan apa namanya? Dengan harta yang kehilangan gitu loh. Karena bagi dia ya harta itu bisa dicari, yang penting dia aman, nyaman dan dijauhkan dari orang-orang yang ya manfaatkan dia secara buruk, gitu aja. Ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kamu akan mendapatkan waktu yang tepat, yaitu tentang kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya setahun dari sekarang. Jadi tanamlah kebaikan ya Puji dalam hubungan kalian berdua. Oke? So, aku harap ini bisa resonate ya buat kita semua. Tetap semangat buat kalian. Insya Allah besok kalian mau reading lagi nggak? Kalau iya nanti aku cari waktunya. Ya. Makasih ice creamnya, baik banget. Nah, kalian besok mau ya tulis mau ya. Besok aku cari waktu lagi. Malam nggak live kan Mi? Lah, lo mau malam live lagi? Ntar gue cari deh coba ya, ntar malam ya. Ntar malam ya gue coba ya. Gue harus ngobatin orang dulu hari ini. Tiap hari Mi, kenyang lu. Oh ya Allah, Rivalino dari mana sayang? Baru dateng. Makasih giftnya sweet. Makasih. Meongnya si Loplop mana nih Loplop ya? Ya lagi jalan-jalan dia Loplop. Biar sehat walafiat si Loplop. Jangan malam nih. Enggak, gue jam 3 pagi. Ya, jam 3 pagi gue. Lo pantengin dah tuh. Jam 3 pagi gue. Ya Allah. Malam sahur sekalian mie emberan, jangan lupa ya Indomie nah, ya sama cabe. Ya udah insya Allah malam ya. Nanti kita ini anda apa namanya? Kita live lagi nanti malam ya. Kalian aktivitas dulu, insya Allah sehat, rezekinya banyak hari ini dan seterusnya, dan jadi orang baik terus. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you too. Bye bye.